Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para teman-teman, para ikhwatal iman, para sahabat-sahabat YouTube dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu para ikhwah, ternyata masih banyak di antara para jemaah haji ataupun para jemaah umroh Bapak Ibu yang bertanya mengenai badal umroh atau badal haji. Karena ini belajar dari pengalaman saya pribadi Bapak Ibu sekalian, karena profesi saya sendiri selaku guide tour atau mutawif yang selalu mendampingi para jemaah ya, baik itu jemaah haji ataupun jemaah umroh, mulai dari keberangkatan sampai masa kepulangan. Jadi ini belajar dari pengalaman saya pribadi Bapak Ibu. Yang mana jemaah umroh ini kadang kalau sudah sampai di dua tanah suci Mekah atau Madinah seringkali bertanya, Pak Ustadz, apakah saya boleh mengumrohkan keluarga saya yang masih hidup? Dan ada lagi pertanyaan, Pak Ustadz, apakah boleh saya membadal hajikan atau menghajikan ya, keluarga saya yang masih hidup itu apa boleh Pak Ustadz? Seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya dari jemaah ini kebanyakan apakah saya boleh menghajikan atau mengumrohkan keluarga atau sanak famili yang masih hidup seperti itu. Karena kalau yang meninggal ini udah jelas-jelas boleh Bapak Ibu sekalian. Tapi ini pertanyaannya yang masih hidup itu apa boleh diumrohkan? Ya, bisa dibadal umrohkan atau dibadal hajikan seperti itu. Nah, kaitannya dengan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para jemaah umroh ataupun para jemaah haji mengenai badal ini Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit bagi cerita Bapak Ibu atau bagi kisahnya, yang mana hal ini saya kutip dari salah satu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana hadis tersebut Bapak Ibu sekalian menyatakan an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, inna imra'atun min khas'am faqalat ya Rasulullah inna faridatallah fil hajj laqad adrakta abi shaykhan kabiran la yasbutu ala ar-rihlah. Ibnu Abbas ini meriwayatkan Bapak Ibu sekalian bahwa pada satu ketika datanglah seorang perempuan dari Khas'am ya, dari daerah Khas'am mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana perempuan itu mengadu Bapak Ibu, ya Rasulullah inna faridatallah fil hajj laqad adrakta abi shaykhan kabiran la yasbutu ala rahilah. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibadah haji ini telah diwajibkan kepada umat Islam tentunya ya, dan diwajibkan kepada saya maupun keluarga saya. Walakin ya Rasulullah laqad adrakta abi shaykhan kabiran, orang tua saya ini sudah tua renta ya Rasulullah, sudah tidak mampu, jangankan untuk naik kendaraan jalan kaki sedikit pun sudah tidak berdaya ya Rasulullah. Afa ahajju anhu ya Rasulullah, apakah saya boleh menghajikannya ya Rasulullah? Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam balik tanya Bapak Ibu sekalian kepada perempuan itu tadi, apakah kamu sudah melaksanakan kewajibanmu, melaksanakan ibadah haji? Maka si perempuan itu tadi menjawab, na'am ya Rasulullah khalasna, saya sudah melakukan kewajiban saya ya Rasulullah. Maka baginda Rasulullah mengatakan, na'am, faqala na'am, ya kamu boleh menghajikan ayahmu atau bapakmu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan badal haji ini pula Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ijma' ulama ini memperbolehkan ya, memperbolehkan, bahkan ada 3 amal Bapak Ibu sekalian yang ini sudah jelas-jelas sampai ya kan, ini ijma' ulama sepakat Bapak Ibu sekalian, terutama ini menurut Imam Syafi'i. Yang pertama itu Bapak Ibu sekalian sedekah, yang kedua badal haji, dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian ad-du'a lil amwat. Ad-du'a lil amwat, yaitu mendoakan mayit. Itu udah jelas-jelas sampai Bapak Ibu. Ini ijma' ulama sepakat hal ini ya. Yang pertama apa? Sedekah. Yang kedua haji badal. Yang ketiga ad-du'a lil amwat, yaitu mendoakan
keluarga kita yang sudah meninggal. Ini udah jelas-jelas sepakat ini sampai Bapak Ibu sekalian. Apalagi Bapak Ibu sekalian nanti ketika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kedua tanah suci Mekah dan Madinah, perlu saya perjelas Bapak Ibu sekalian, perlu saya kasih pencerahan kepada para jemaah bahwa ketika kewajiban Bapak Ibu sekalian sudah melakukan ibadah umrah, karena biasanya jemaah umrah ini kalau perdana itu pertama kali melakukan ibadah umrah untuk diri sendiri. Nah, terkadang ini setiap travel Bapak Ibu sekalian mengadakan atau mengagendakan umroh yang kedua. Ya, umroh yang kedua yang biasanya dari Jirana atau Tanim, bahkan dari Hudaybiyah. Nah, itu boleh Bapak Ibu sekalian mengumrohkan keluarganya yang sudah meninggal. Seperti itu. Nah, kaitannya dengan pertanyaan yang tadi di awal Bapak Ibu sekalian, apakah saya boleh menghajikan atau mengumrohkan keluarga saya yang masih hidup? Ini dengan catatan diperkirakan yang masih hidup ini Bapak Ibu sekalian sudah tidak bisa dipaksakan. Satu contoh seperti ini nih. Misalkan orang tua kita sudah sakit parah, tapi dia sudah punya cita-cita untuk melakukan ibadah haji, kemudian dari segi materi dia sudah punya, ya kan, uangnya sudah siap, tapi dikarenakan fisiknya sudah tidak memungkinkan, jangankan untuk naik pesawat, ya kan, turun dari kasur aja sudah nggak berdaya, maka ini boleh Bapak Ibu, boleh dihajikan atau boleh dibadal umrohkan. Apalagi nanti saya ulangi, ketika Bapak Ibu sekalian sudah melakukan kewajiban umroh yang pertama kali biasanya dari Madinah, maka untuk umroh yang kedua kalinya itu boleh dibadal umrohkan kepada keluarga kita, ya, kepada keluarga kita yang masih hidup yang sudah tidak berdaya. Apalagi ini nanti Bapak Ibu sekalian dihadiahkan kepada almarhum atau almarhumah yang sudah meninggal. Justru ini paling afdal Bapak Ibu, karena ijma ulama sudah sepakat bahwa itu boleh dan sampai pahalanya. Bahkan dalam hadis yang lain Bapak Ibu sekalian dijelaskan yang berkaitan dengan badal umrah ini, diriwayatkan dari Ibnu Jabir misalnya radhiyallahu ta'ala anhuma, meriwayatkan innallaha la yudkhil bil hajjati al-wahidatu ila thalathati nafaril jannah. Jadi nanti itu ada 3 golongan akan dipanggil oleh Allah ke dalam surga Bapak Ibu. Ya, ke dalam surga. Artinya apa? Dia akan dipanggil oleh Allah. Yang pertama al-mayyit, orang yang dibadal hajikan atau dibadal umrohkan. Itu akan dipanggil oleh Allah SWT ke dalam surga. Yang kedua wal hajj, orang yang menghajikan atau mengumrohkan. Itu akan juga dipanggil oleh Allah. Dan yang ketiga wal munfidali dzalik, ahli waris yang membiayai. Ahli waris yang membiayai itu siapa sih Pak Ustadz? Ya kita sebagai mungkin anak daripada almarhum atau almarhumah Bapak Ibu sekalian yang mungkin hartanya sudah diwariskan kepada kita, ya kan, yang masih hidup. Kemudian beliau belum melakukan ibadah umrah, belum melakukan kewajiban rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji, maka ahli waris ini masih punya kewajiban untuk membadal hajikan atau membadal umrohkan Bapak Ibu. Karena sebagaimana yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, ibadah umroh itu pun masih wajib, ya kan, sekali seumur hidup. Namun Bapak Ibu sekalian dahulukan dulu ibadah haji almarhum atau almarhumah Bapak Ibu, kemudian ibadah umroh. Artinya kalau ada sisa harta daripada almarhum atau almarhumah, sebaiknya Bapak Ibu nanti cari yang orang betul-betul amanah Bapak Ibu sekalian untuk menitipkan. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian nggak melakukan sendiri, ya, nggak melakukan sendiri, itu sebaiknya dititipkan kepada orang yang betul-betul amanah, ya, setingkat mungkin ustadz, masyayikh, para guru, ya gitu kan, para kiai, itu boleh nanti menitipkan karena itu punya kewajiban. Wal munfidali dzalik, ahli waris yang membiayai itu nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian sudah menemukan orang yang betul-betul amanah menurut pandangan Bapak Ibu, orang-orang yang betul jujur, ya kan? Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, maka nanti jangan lupa diakad Bapak Ibu. Jangan lupa diakad. Akad ini ada 2. Akad ini kan semacam perjanjian, ya.
Ada dua, yang pertama akad muayyan, yang kedua akad zimmah. Nah, kalau akad muayyan itu pengertiannya Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu sudah percaya sama si A. Nah, ini nanti saya titipkan badal haji atau badal umroh ini kepada antum, kepada kamu, misalkan ya. Jangan sampai orang lain yang mengerjakan. Jadi antum sendiri yang mengerjakan, Pak Yai atau Pak Ustadz, seperti itu. Ini akad muayyan. Tapi kalau akad zimmah ini bebas ya, misalkan Bapak Ibu sekalian nitip ke si A, Kiai, Pak Ustadz atau siapa gitu kan. Tapi nanti si Pak Yai ini bisa dipindahkan ke orang lain. Amanahnya Bapak Ibu ini bisa dipindahkan ke si B, C, sampai Z, itu bisa ya, nggak harus yang orang yang dituju seperti itu akad zimmah. Sehingga saran dari saya pribadi Bapak Ibu sekalian, nanti kalau misalkan Bapak Ibu nitip badal haji atau badal umroh, maka jangan lupa di akad muayyan ya, diperuntukkan bagi siapa tadi yang dituju, itu harus yang mengerjakan, tidak boleh orang lain. Ini sistem kepercayaan juga Bapak Ibu. Dan ini hanya sekedar himbauan kepada para jemaah haji, para jemaah umroh yang nantinya mungkin ingin menitipkan badal haji ataupun badal umroh, jangan sampai tergiur dengan harga murah Bapak Ibu. Kadang ada sih di antara para pembimbing itu kadang yang menerima dengan upah atau ujurah yang murah. Misalkan 3 juta. Kalau haji 3 juta itu nggak ada apa-apanya Bapak Ibu sekalian. Bisa kita bayangkan ya kan. Haji plus berapa sekarang, kemudian haji reguler berapa. Karena di sana pun juga Bapak Ibu sekalian, sekalipun itu mungkin mahasiswa, tolib ya kan, ustadz, itu juga butuh biaya. Kan nggak masuk budget gitu kan, nggak masuk hitung-hitungan kalau 3 juta. Jadi saya rasa Bapak Ibu sekalian harus betul-betul bijak ya. Harus dicurigai, ini kok 3 juta, nanti jangan-jangan nggak dikerjakan. Ini harus punya kecurigaan seperti itu Bapak Ibu. Jangan asal kita diiming-imingin, misalkan nanti dapat piagam lah, kita dibohongi dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Pokoknya nanti betul-betul nitip kepada orang yang betul-betul amanah. Ini penting Bapak Ibu. Nah, sama halnya dengan badal umroh Bapak Ibu sekalian. Kalau badal umroh itu biasanya mahasiswa atau pelajar di Mekah, Madinah, gambaran harga itu sekitar 2 jutaan seperti itu Bapak Ibu. Dan ini sudah wajar. Tapi kalau badal haji ya kan, menghajikan seseorang kalau 3 juta, 4 juta, saya rasa kurang masuk ke hitung-hitungan pembiayaan ya, dana haji seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini betul-betul diperhatikan. Kalau misalkan di antara Bapak Ibu sudah menemukan orang-orang yang betul jujur, amanah, tolong nanti akadnya jangan lupa, yaitu akad muayyan. Jangan sampai di akad zimmah. Kecuali Bapak Ibu sekalian mungkin nitip, terserahlah mau dikasih siapa aja, tapi saya nitip ke ustadz atau ke kiai, itu namanya akad zimmah. Jadi pengertiannya seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Saya ulangi dari awal Bapak Ibu sekalian, bahwa orang yang sudah melakukan kewajibannya untuk dia sendiri gitu kan. Barang siapa yang ingin mengumrohkan orang lain, menghajikan orang lain, kalau dia belum melakukan kewajibannya untuk dia sendiri, itu belum boleh Bapak Ibu. Tolong nanti betul-betul ditanya, apakah kamu sudah pernah haji, apakah kamu sudah pernah umroh, dan lain sebagainya. Karena baginda Rasulullah menanyakan kepada si perempuan yang sudah saya sampaikan tadi, apakah kamu sudah melakukan haji untuk dirimu sendiri? Maka si wanita itu tadi menjawab, na'am ya Rasulullah, khalasna, saya sudah melakukannya ya Rasulullah. Maka baginda Rasulullah bilang, na'am, faqalah na'am, ya boleh kamu menghajikan atau membadal hajikan orang tuamu. Yang penting kewajibanmu sudah selesai. Nah, ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Jangan nanti misalkan asal nitip ya, asal kita punya uang nitip badal haji, tolong dihajikan, tolong diumrohkan, tapi yang bersangkutan ya kan, yang menerima itu belum pernah melakukan ibadah haji. Ini salah menurut saya Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong hati-hati. Mudah-mudahan di video singkat ini Bapak Ibu sekalian, walaupun durasinya serba singkat, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Namun saya doakan mudah-mudahan
bagi para pecinta dan pengikut channel ini, Sona Sejarah Channel, mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan Bapak Ibu di lain saat, di lain waktu, tahun-tahun yang akan datang masih diberi kesempatan oleh Allah bisa melakukan ibadah umroh, lebih-lebih ibadah haji. Amin, amin ya mujibas sailin. Walaupun sebetulnya Bapak Ibu sekalian nanti ketika Bapak Ibu sekalian berangkat ke dua tanah suci melakukan ibadah umroh ini sebetulnya masih banyak kesempatan ya. Ketika Bapak Ibu sekalian sudah melakukan kewajibannya dengan para rombongan, misalkan dengan para mutawif, Bapak Ibu sekalian bisa mengambil mikot terdekat dari Masjid Aisyah, dari Masjid Taim, itu bisa dihadiahkan kepada almarhum atau almarhumah Bapak Ibu. Karena pada hakikatnya sekali lagi ya pada dasarnya yang sudah saya sampaikan bahwa amal melakukan badal haji atau badal umroh ini sampai kepada almarhum atau almarhumah, sah dan boleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini sajalah Bapak Ibu sekalian uraian singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat karena banyak sekali pertanyaan yang masuk ke WA, kemudian masuk ke Instagram yang berkaitan dengan badal umroh, apakah saya boleh mengumrohkan atau menghajikan orang yang masih hidup seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi salah satu rujukan dalil, terutama tadi sudah saya sampaikan hadis Nabi di awal Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan itu juga menjadi pedoman. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.